Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi a'ada al-a'yad wa karrar wa ajaza as-sa'imina ath-thawabal kamilal muwaffar. Ahmaduhu subhanahu an khalaqa wa sawwar, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan yaskulu bihal mizani fil mahsyar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi arsalahu ilal aswadi wal ahmar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil faizin bisyarafi wal afkhar. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah limpah keharibaan ruhnya junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat takbir merupakan satu kalimat berakhirnya kita berpuasa di bulan Ramadan. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Apabila sudah sempurna bilangan puasa kalian 29 hari atau 30 hari, kata Allah, walitukabbirullah, maka bertakbirlah memuji asma Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Mudah-mudahan dengan kita memuji asma Allah subhanahu wa ta'ala bertambah keyakinan kita kepada Allah, bertambah ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang salat sunnah Idul Fitri rahimakumullah. Baru saja sepertinya kita mengucapkan satu bulan yang lalu dengan kalimat marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrun azim, marhaban ya syahrul qiyam, marhaban ya syahrul siyam. Pada hari ini kita ucapkan kepada Ramadan, wadda'i ya Ramadan, wadda'i ya Ramadan. Selamat tinggal bulan Ramadan, selamat tinggal bulan Ramadan. Ramadan pasti akan datang di tahun yang akan datang, tapi kita belum tentu akan tiba pada bulan Ramadan yang akan datang. Banyak orang yang sibuk mempersiapkan di hari raya, tapi lupa ketika orang itu beribadah di bulan Ramadan. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesempurnaan ibadah Ramadan, kata Rasulullah,
ketika orang itu berpuasa, ketika dia bergerak badannya di malam hari beribadah kepada Allah, maka kata Nabi, kharaja min zunubihi kayauma waladatuhu ummuh. Hari ini seluruh dosanya dikeluarkan oleh Allah, maka orang itu bersih, suci seperti dia keluar dari rahim ibunya. Yang kita khawatirkan adalah hadirin, baju kita lebih indah dari amalan kita. Baju kita lebih bagus daripada harga amalan kita di hadapan Allah. Yang kita khawatirkan adalah baju kita lebih mahal ketimbang mahalnya amaliyah ibadah kita di hadapan Allah. Kita dapat menghisap diri kita sendiri. Berapa banyak amaliyah yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan tahun ini. Berapa banyak kealfaan, berapa banyak maksiat yang sudah kita taruh di penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita khawatirkan sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abghadul ibad ilallah man kana saubahu khairan. Sejelek-jelek baju, kata baginda Rasul, sejelek-jelek pakaian yang kamu kenakan adalah sauban khairan min amali, bajunya lebih bagus daripada amalnya, bajunya lebih indah dari amalnya, bajunya lebih mahal dari amalnya. Kalau bajunya ratusan ribu rupiah, kalau bajunya jutaan rupiah, tapi amalnya bisa jadi tidak diperhitungkan oleh Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siyabul anbiya wa amaluhul jabbarin. Baju yang mereka kenakan adalah baju para nabi. Baju yang mereka gunakan adalah baju kebesaran, tapi amalan yang mereka lakukan al-jabbarin adalah amalan-amalan pendosa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dua hubungan yang harus dibangun. Yang pertama, duribat alaihimuz zillatu aynama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Akan aku timpakan bencana di mana kalian saja berada, illa bihablim minallah wa hablim minan nas, kecuali mereka yang berpegang teguh kepada hablum minallah, mereka yang baik hubungannya kepada Allah, wa hablum minan nas, dan mereka yang baik kepada hubungan sesama manusia. Momentum yang baik ini, momentum yang berharga, momentum yang fitri dan sangat suci ini, mari kita lapangkan dada kita, mari kita hapuskan segala kesalahan dosa-dosa saudara kita. Kalaulah dosa kita sudah diampuni oleh Allah, masih ada sangkutan dosa lagi kita kepada sesama manusia. Seorang istri, jangan dulu kau pergi ke tetanggamu. Seorang istri, jangan dulu engkau pergi kepada sanak saudaramu. Datangi suamimu, minta ridhonya kepada suamimu. Karena 1 tahun, 1 bulan, setiap hari pasti ada keluh kesah seorang istri, pasti ada sumpah serapah seorang istri yang membuat malaikat langit, yang membuat seluruh makhluk Allah murka kepada seorang istri. Wa ayyuma imra'atan asad zaujaha, apabila seorang istri durhaka kepada suaminya, fa alaihi la'natullahi wal malaikati ajma'in wan nasi ajma'in, maka seluruh malaikat Allah, seluruh makhluk Allah akan melaknat kepada istri tersebut. Di hari yang baik ini, di hari membuka lembaran baru, masih ada suami kita sholat id bersama kita, masih ada pasangan kita ada di hadapan kita, cium tangannya, minta ridhanya. Idza qallat mar'atu li zawjiha, apabila ada seorang istri yang pernah berkata kepada suaminya, apabila ada seorang istri yang pernah bilang kepada suaminya, ma ra'aita minka khairan qad,
Saya tidak pernah menemukan kebaikan di sisimu walau sedikit. Saya tidak pernah menemukan kebaikan di sisimu walau sedikit. Tidak ada kebaikanmu. Hidup kami begini-gini saja ketika berumah tangga denganmu. Maka ketahuilah, faqad habita amaluh, maka seluruh amalan istri itu tatkala bicara seperti itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Momentum yang Allah berikan panjang umur, momentum yang Allah berikan kesucian di setiap hamba, Allah berikan maaf di setiap hambanya. Pegang tangan suami, peluk erat, bilang dengan perkataan, aku minta ridha dan maaf kepada suami mereka. Dan kepada seorang suami, pasti kita pernah punya dosa kepada istri kita. Pasti kita pernah menelantarkan anak kita. Anak kita butuh sesuatu, istri kita butuh sesuatu. Kadang suami tidak sanggup memenuhi karena keterbatasan suami tersebut, bukan karena kemalasan. Kalau ada kemalasan, kalau ada kata-kata yang kasar selama 1 tahun, kalau ada terbesit kesalahan, hari ini masih Allah panjangkan umur kita. Hari ini masih Allah pertemukan kita dengan istri kita. Maka buat seorang suami, kafabil mar'i isman ayyudayyi'a may yaqut. Mereka tidak usah bikin dosa besar, mereka tidak usah bikin maksiat besar. Kata baginda Rasul, kafabil mar'i isman ayyudayyi'a may yaqut. Cukup mereka menelantarkan istri-istri dan anak mereka, sudah dicatat sebagai dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang fitri, minta ridho kepadanya. Di hari yang baik ini, minta ridho kepada anak-anak kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita semua seorang anak. Kita dilahirkan bukan dari sebongkah batu. Kita dilahirkan bukan dari secercah awan, tapi kita dilahirkan dari ibu dan ayah. Bagaimana seorang ibu dan ayah memperjuangkan kita. Orang lain belum kenal kita, saudara. Orang lain belum pernah melihat rupa kita. Bahkan kita belum pernah berwujud. Orang tua kita sudah pernah mendoakan kita. Di dalam kandungan 9 bulan, ibu kita berkata, semoga Allah memuliakan anak saya. Semoga Allah membuat kejayaan buat anak saya. Semoga Allah memberikan keberkahan buat anak saya. Istri kita belum kenal kita, masyarakat sekitar belum kenal kita, rupa kita belum ada, tapi orang tua kita sudah mendoakan buat kebaikan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Betapa luhur nilai orang tua kepada kita. Berapa banyak jasa kedua orang tua kita buat kita. Tidak ada manusia makhluk yang paling sempurna di jagat ini, sayangnya. Tidak ada makhluk yang paling secinta di jagat ini kecuali kedua orang tua kita. Orang tua kita adalah makhluk yang apabila kita senang, dia adalah orang yang pertama kali senang mendengar kebaikan kita. Orang tua kita adalah makhluk yang pertama kali susah, bersedih apabila dia mendengar kesedihan dan keluh kesah kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seorang Alqamah meregang nyawa, bagaimana seorang yang soleh. Alqamah selalu mengikut perang dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dosa Alqamah ketika meregang nyawa? Nyawa tidak dapat keluar dari badannya, ruh tidak dapat keluar dari jasadnya. Sahabat diutus untuk menemui seorang ibu yang tua renta. Ditanyakan kepada seorang ibu, wahai ibu, dosa apakah anakmu terhadapmu? Dosa apakah Alqamah terhadapmu? Pernah 1 kali dia membentakku. Alqamah orang yang soleh, wahai ibu. Alqamah orang yang baik. Dia selalu ikut perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa di akhir hayatnya dia susah meregang nyawa?
karena satu sangkutan terhadap durhaka kepada seorang ibu. Ibunya tidak mau memaafkan Alqamah. Ibunya tidak mau memuliakan Alqamah, sehingga napasnya masih berada di tenggorokan, tidak mau keluar dengan cara husnul khatimah. Nabi memerintahkan kepada para sahabat, ya sahabat, kumpulkan kayu bakar, kumpulkan kayu yang kering, kita bakar jasadnya Alqamah karena dia susah meregang nyawa. Kabarkan kepada ibunya, kabarkan kepada orang tuanya untuk memaafkan Alqamah, kalau tidak kami akan membakar dia punya jasad. Dikirim utusan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika dikirim, ditanya, wahai ibu, Alqamah belum bisa meninggal dunia, Alqamah belum bisa wafat, sudikah engkau kiranya memaafkan kesalahan dan tutur kata yang menyakitkan dari anakmu? Maka ibu itu bilang, tidak wahai saudaraku, aku tidak dapat memaafkan kesalahan anakku. Apa kesalahan anakmu? Satu ketika aku sedang minum segelas susu, aku ingin meminum segelas susu, dari belakang tergambar bayangan besar yang merebut susu itu. Kemudian bayangan itu, orang itu berkata, ibu, jangan minum susu ini, susu ini adalah susu untuk istriku. Alqamah berkata demikian, ibunya sakit hati, saudara. Ibunya perih hatinya, sehingga Alqamah sampai akhir hayat dia tidak dapat meregang nyawa. Ibu, kalau engkau tidak mau memaafkan anakmu, maka Rasulullah akan membakar jasad anak dengan menyucurkan air mata. Orang bisa sakit hati dengan perkataan kita, para hadirin. Tetangga bisa sakit hati dengan kata dan cakap kita. Istri kita bisa sakit hati dengan perkataan kita. Tapi orang tua kita tidak pernah sakit hati dengan kata-kata kita. Orang tua kita tidak pernah sakit hati dengan perbuatan kita. Seorang anak yang sudah menelantarkan orang tuanya, seorang anak yang sudah menghukum orang tuanya dengan hukuman pidana dan tuntutan perdata 1 miliar karena orang tuanya mengambil pokok kayu di hutannya. Dituntut orang tuanya 1 miliar. Di persidangan orang tuanya menangis menyucurkan air mata. Hakim berkata, wahai ibu, apa yang membuat engkau menangis? Apakah karena penjara yang akan menantimu atau denda yang akan menantimu? Ibu itu berkata, saya menangis bukan karena denda 1 miliar. Saya tidak takut karena penjara, yang saya khawatirkan anak saya benci kepada saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wa an Abdullah ibni Amr bin As radhiyallahu anhuma qala rajulun ila nabiyillahi ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi seorang laki-laki dan berkata laki-laki itu, ubayyuka alal hijrati wal jihad. Ya Rasulullah, berikan aku baiat aku untuk berjihad di jalanmu, abtagil ajra minallah, agar aku dapat pahala di sisi Allah. Qala fahal min walidaika ahadun hayyun. Nabi berkata, apakah kau masih punya orang tuamu yang masih hidup? Maka sahabat itu bertanya, na'am ya Rasulullah, kilahuma, dua-duanya masih ada ya Rasul, dua-duanya masih hidup ya Rasul. Fatambagil ajra minallahi ta'ala, kau mau dapat pahala di sisi Allah? Na'am ya Rasulullah, aku mau mendapat pahala di sisi Allah. Farji ila walidaika fa ahsin suhbatahuma, balik ke rumahmu, datangi kedua orang tuamu, layani kedua orang tuamu, kau akan mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh luhur agama Islam mengajarkan seorang anak baktinya luar biasa. Bahkan bakti seorang anak disandarkan dengan tidak bersekutu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
wakhfid lahuma janahaz zulli minar rahmah. Kata Allah, kalau kau berada di hadapan orang tuamu, kalau kau ada di hadapan ayah ibumu, kata Allah Subhanahu wa taala, janahaz zulli minar rahmah, datangi kedua orang tuamu dengan menundukkan pundakmu, datangi kedua orang tuamu dengan menundukkan badanmu. Bahkan kata ulama, kalau kau punya sayap, taruh sayapmu untuk berada di hadapan kedua orang tuamu. Jabatanmu taruh ketika kau berhadap di hadapan kedua orang tuamu. Kepintaranmu taruh ketika kamu berada di hadapan kedua orang tuamu. Ya Allah, wajah orang tua kita mempunyai karamat, wajah orang tua kita mempunyai kemuliaan. Seorang yang buta saja pernah berkata kepada seorang guru, ya Ustadz, saya buta dari kecil, saya buta dari kecil, saya tidak bisa melihat dari kecil. Satu permintaan saya, satu pertanyaan saya, apakah mata ini bisa melihat di hari kiamat? Apakah mata ini bisa melihat ketika nanti saya masuk ke surga Allah? Apa yang kamu minta lihat, nak? Apa yang kamu ingin lihat, nak? Kalau kamu masuk ke surga Allah, apapun kau bisa inginkan. Kata anak itu, satu pintaku wahai Ustadz, satu permohonanku Ustadz, aku ingin melihat wajah kedua orang tuaku. Betapa terasa betul di hari yang fitri ini. Orang yang sudah ditinggal orang tuanya meninggal dunia jauh. Orang yang sudah ditinggal meninggal orang tuanya sudah lama. Itu masih terasa sangat sedih. Bagaimana anak-anak kita, para yatim yang ditinggalkan orang tuanya ketika dia masih dalam keadaan kecil. Ada yang belum pernah melihat orang tuanya ketika dia lahir ke atas dunia. Ada yang belum pernah tahu siapa orang tuanya ketika dia lahir di atas dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah, jutaan rupiah kita keluarkan untuk pulang kampung, kecuali hanya untuk menatap wajah kedua ayah ibu bapak kita. Iza nazara ilaihi, apabila kau pandang wajah ayah ibumu, kata Nabi, kau pandang wajah kedua orang tuamu, nazara rahmatin, dengan pandangan rahmat, dengan pandangan kasih sayang, kata Allah, hujjatan makbulatan mabrurah, maka Allah akan memberikan pahalamu pahala haji dan umrah yang sempurna. Kesempatan emas, saudaraku, kesempatan emas para hadirin. Hari ini di rumah kita masih ada satu keramat yang hidup. Hari ini di rumah kita masih tinggal keramat yang hidup. Jangan datangi orang lain dulu. Jangan datangi tempat-tempat yang penting terlebih dahulu, kecuali memohon ridho kepada kedua orang tua kita. Ada orang yang sudah rindu dengan orang tuanya, sudah lama ditinggal orang tuanya, sudah lama tidak mendengar suara orang tuanya. Tahun kemarin masih ada suara orang tuanya, tahun kemarin masih bisa mencium tangannya. Di hadapan orang tuamu, di hadapan orang tua kita, tatap wajahnya, pegang tangannya. Tangan itu pernah menggandeng kita, saudara. Tangan itu pernah menggendong kita. Tangan itu pernah memandikan kita. Tangan yang tidak pernah lelah mengurus kita. Tangan yang terus sampai sekarang tangan menjadi keriput. Tangan itu menjadi hitam. Muka itu menjadi keriput, asbab lelahnya mengurus anak-anaknya. Betapa durhaka seorang anak, betapa maksiat besar seorang anak apabila dia melukai hati ibu dan ayahnya. Hari ini kita masih dapat cium tangan orang tua kita. Jangan main HP di depan orang tua kita. Dia adalah manusia yang paling banyak mengajarkan kita bicara. Dia adalah manusia yang paling banyak mengajarkan kita ngobrol di atas dunia. Celaka seorang anak
Dia menjadi anak yang sukses di atas dunia, tapi dia tidak pernah ketemu dengan keramat hidupnya. Temui orang tuamu, temui orang tua kita. Saudara kita sudah sebagian berangkat ke kampung, tidak lain tidak bukan untuk beli oleh-oleh, saudara, bukan untuk mencicipi kuliner. Mereka datang untuk memeluk kedua orang tuanya. Setelah ini ada orang tua kita, apalah daya dosa-dosa kita sudah dihapuskan oleh Allah tanpa mendapatkan ridho dari kedua orang tua kita. Yang orang tuanya sudah tidak ada, datangi makamnya, datangi kuburnya. Itu adalah orang terlelah di atas dunia. Itu adalah orang tercapek di atas dunia. Kalau kita capek mengeluh ketika orang tua kita sakit, ketika orang tua pikun, berapa puluh tahun, berapa belas tahun orang tua kita menanggung keluhan itu. Dia tidak pernah capek mengeluh. Dia tidak pernah bilang di telinga kita, "Nak, saya sudah capek mengurusmu. Nak, saya sudah lelah membiayaimu." Tapi jiwa yang sudah tua itu, jiwa yang telah renta itu, tidak pernah bilang mengeluh kepada anak-anaknya. Bahkan sampai hari ini masih ada kedua orang tua yang mengais nafkah, padahal anaknya adalah orang yang kaya. Anaknya makan enak sedangkan orang tuanya lapar. Anaknya berpakaian indah sedangkan orang tuanya berpakaian lusuh. Anaknya bisa jalan-jalan ke sana kemari sedangkan dia tidak pernah melihat orang tuanya. Padahal dialah dulu manusia yang sering memberikan kita makan. Dialah manusia yang dulu sering mengajak kita jalan-jalan. Dialah manusia yang dulu mengenalkan kita tempat ibadah. Dialah manusia yang dulu sering mengenalkan kita kepada orang soleh. Dialah manusia yang dengan doa-doanya dia tidak pernah berhenti. Bahkan orang tua kita sehingga dia masuk kubur masih berdoa buat kita, Allahumma nawwir qabrana wa basyirhu bil jannati kama basyarana biha. Ya Rabb, berikan kebahagiaan, berikan kebahagiaan buat anak-anakku yang telah menerangi doaku, menerangi kuburanku dengan doanya dan sedekahnya. Wa basyirhu bil jannati kama basyarana biha. Berikan kabar gembira kepada anak-anakku masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang salat sunnah Idul Fitri rahimakumullah. Apalah arti Idul Fitri ini kecuali tanpa maaf saudara-saudara kita? Apalah arti Idul Fitri ini tanpa maaf tetangga kita? Apalah arti Idul Fitri yang bagus dan indah ini apabila kita masih menyimpan kebencian kepada saudara kita, kepada adik kita, kepada kakak kita yang dulu kecil kita main bersama, yang dulu kecil kita bergandengan berangkat sekolah, yang dulu kecil kita berbagi makanan bersama. Hari ini masih ada saudara kakak beradik yang bertengkar. Hari ini masih ada kakak beradik yang sumpah serapah. Hari ini masih ada kakak beradik yang masih berantem dendam hatinya karena uang 1 rupiah, 2 rupiah, 1%, 2%. Hari ini kita lepaskan dendam, saudara. Hari ini kita lepaskan kebencian untuk orang-orang yang kita sayang. Al-yauma yaumal marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang. Hari ini adalah hari kemuliaan. Mudah-mudahan fitri jiwa kita, bersih jiwa kita. Allah maafkan kesalahan kita. Saudara-saudara kita juga memaafkan dan meridhoi kesalahan kita. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang. Allah panjangkan umur kita, keluarga kita, orang tua kita dalam keadaan sehat walafiat. Allah jadikan keluarga kita rukun tanpa permusuhan. Allah jadikan lingkungan kita lingkungan yang bermartabat, lingkungan yang islami, lingkungan yang bermadani. Dan mudah-mudahan kita berharap segala amaliyah kita di hadapan Allah, baik yang mahdah, gairah mahdah, baik yang sunnah maupun yang wajib,
mendapat ganjaran pahala di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita di hadapan Allah bersih, tidak ada dosa karena memaafkan saudara-saudara kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahil azimi jalaluh al-katsiri nawaluh wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu hazzamal ahzaba wahdah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa mustafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Waradallahu amman 'alal arba'atil rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa am baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا. Ya Allah yang Maha Rahman Maha Rahim, dengan kebesaran-Mu ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Rabb. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Rabb. Ya Allah ya Rabbana, jasad ini, ruh ini, daging dan darah ini menjadi saksi ya Allah, betapa besar jasa kedua orang tua kami ya Allah. Betapa besar jasa keduanya ya Allah. Ayah kami kadang tidak pulang untuk mencari nafkah. Ibu kami mengurus kami dari kecil tidak pernah lelah. Orang-orang tua kami tidak pernah lelah membiayai kami. Berapa miliar sudah yang sudah keluar untuk kami, anak yang tercinta. Ya Allah ya Rabb, apabila mereka sudah meninggal dunia, maafkan kesalahannya ya Allah. Terima iman Islamnya ya Allah. Jadikan amal baiknya di dunia mengurus kami menjadi wangi-wangian di dalam sorga. Yang sudah meninggal dunia, terangi dalam kuburnya ya Rabb. Jangan diazab ya Allah, jangan disiksa ya Allah, jangan disiksa lantaran dosa yang sudah kami berikan kepadanya. Kami berbuat dosa, orang tua kami di dalam kubur mendapatkan siksa dari apa yang kami perbuat. Ya Allah, berikan wangi-wangian orang tua kami di dalam kubur. Jadikan orang tua kami kuburnya raudhah min riyadil jannah. Orang tua yang kami masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah. Berikan kesehatan ya Allah. Jangan kau derita dengan sakit yang bertahun-tahun. Wafatkan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan mereka dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, maafkan saudara kami seiman seagama. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Jangan buat hati kami menjadi keras ya Allah. Jangan buat hati kami menjadi qaswah. Jangan buat hati kami menjadi tidak memaafkan kedua saudara kami. Hari ini hari kasih sayang, berikan kelembutan di hati-hati kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يعطيكم ونشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. Kurang lebihnya mohon maaf dan ridha. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kullu amin wa antum bi khair minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.